Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nandan Iskandar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, akan mempersembahkan video PPL Aksi 1. Hormat, rep. Tegak, rep. Lapor, kelas 11 jurusan RPL 1 siap menerima materi pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap, rep. Persiapan, duduk. Siap. Mulai. Ya, silakan duduk-duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagus, terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian bahwa hari ini kita mulai kembali ke mata pelajaran PPKN ya, yang dimana bahwa hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti materinya bisa manfaat untuk kalian di kemudian hari. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya diawali dulu berdoa. Sudah berdoa belum? Siap, belum. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu ya. Duduk, siap. Mengawali pembelajaran. Ya, terima kasih ya, terima kasih banyak untuk doa kalian ya. Baik, kita lanjutkan pengecekan kehadiran hari ini ya. Barangkali kita cek dulu hadir semuanya enggak ini teh? Siap, izin Bapak. Siap, izin 3 orang tidak hadir. Oh gitu, baiklah kita cek coba satu persatu nih untuk kehadirannya. Abdul Sidik. Siap, izin Bapak. Untuk Abdul Sidik ada keperluan sama keluarga di luar. Kemana Abdul Sidik? Siap, nonton konser ke Konser kemana? Siap, ke GBK. GBK. Acara apa? Konser acara apa? Siap, acara konser K-pop. Oh, K-pop. Sudah ada pemberitahuan dulu nggak ke wali kelasnya, Sidik? Siap, sudah Pak. Sudah. Izin ya. Aisyah. Hadir. Gilang Dewi Pratama. Hadir. Giopani. Hadir. Berarti hari ini yang tidak hadir berapa orang? 4 orang ya? Yang hari ini hadir 20 orang. Baik ya. Telah diabsensi. Baik, sebelum mengawali kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya coba dicek dulu ini. Di samping kanan kirinya lihat ada sampah enggak? Dicek dulu. Kalau ada sampah diambil ya, disimpan di saku celana dulu ya, biar nanti keluar atau habis jam pembelajaran Bapak kalian bisa buang sampah ke tempatnya ya. Baik. Nah, kita mengawali dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Silakan berdiri dulu ya, kita nyanyi Pancasila ya. Ya, nanti kalian pada saat bernyanyi harus lebih semangat ya. Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya.
Nah, ada yang tahu nggak kenapa setiap materi atau setiap pelajaran PPKN kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional, ya, terutama hari ini kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang tahu nggak apa sih maksudnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu nggak? Iya, Sekar, gimana Sekar? Nyanyi lagu Garuda Pancasila itu adalah ideologi negara. Bisa. Ada lagi yang lain? Ya, siapa namanya? Giovanni. Ya, gimana Giovanni? Dasar negara, bahwa menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu adalah merupakan sebagai dasar negara. Ada lagi yang lain? Rasa cinta tanah air. Nah, ya, emang kita kenapa menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu, ya, tidak hanya bahwa Garuda Pancasila itu sebagai dasar negara, ya, tidak hanya sebagai lambang negara, tapi kita sebagai pelajar, ya, harus bisa mensyukuri rasa cinta tanah air negara Indonesia itu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, yang inti dan maknanya itu adalah merupakan pendoman masyarakat Indonesia itu yang berada di lambang negara atau dasar-dasar negara Pancasila. Ada berapa sila itu teh Pancasila? Ada 5. 1 Yang Maha Esa, 2 ketiga, keempat, kewakilan. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong biar lebih semangat kalian. Nah, baik ya. Nah, untuk selanjutnya bahwa kita akan Bapak menyampaikan mengenai, ya, tujuan dari materi hari ini, ya. Kelihatan enggak? Nah, kita hari ini akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Yang pertama dari kompetensi dasarnya adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dengan kasus-kasus hak asasi manusia. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yang diharapkan oleh Bapak, ya, dengan menggunakan metode problem based learning yang mengajuk ke berpikir kritis kepada suatu masalah, kalian harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban manusia setelah melihat tayangan video dan gambar. Artinya, sebelum kalian menganalisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, tapi kalian harus tahu dulu kasusnya apa, baru diidentifikasi, baru dianalisis, dan dianalisis baru kalian bisa menyajikan. Seperti tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia setelah melakukan diskusi. Nah, nanti setelah kalian tahu kasusnya apa, setelah kalian tahu mengidentifikasi kasus tersebut, langsung dianalisis dan langsung secara berdiskusi dan diteruskan, kalian akan menyajikan hasil diskusi analisis kasus kalian, ya. Nanti presentasi per kelompok seperti ini, ya. Nah, selanjutnya juga bahwa untuk materi yang sekarang mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Sebelumnya kalian masih ingat nggak? Pelajaran minggu yang lalu Bapak sempat ngebahas apa? Nah, apa? Iya, mengenai hak dan kewajiban manusia. Lain ada lagi? Apa? Bapak menjawab apa? Substansi hak dan kewajiban manusia. Nah,
jadi sebelum kita mengenai pembahasan kasus-kasus hak asasi manusia, kalian harus tahu dulu nih, ya, makna hak dan kewajiban manusia itu seperti apa sih? Ya. Karena hak dan kewajiban itu merupakan saling keterikatan antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah milik seseorang, milik kita, hak kita yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Atau Geo punya pulpen, ya, temannya tiba-tiba ngambil pulpennya Geo, yang dimana pinjamnya itu tanpa permisi, ambil saja. Otomatis temannya itu sudah mengambil hak yang bukan miliknya atau mencuri. Yang ada yang dirugikannya, berarti Geo nanti akan kehilangan pulpen tersebut. Ya, itu hak kita yang tidak bisa dibagi-bagi haknya. Karena hak itu sebagai anugerah, ya. Anugerah setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Nah, ia lupa. Nah, sebelumnya kalau hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia. Ada yang tahu nggak? Hak asasi manusia itu apa? Mau jawab nggak? Apa? Wan? Hak asasi manusia itu apa? Tahu nggak? Ingat nggak? Hak? Ada yang tahu nggak hak asasi manusia itu apa? Hak dasar yang dimiliki tadi apa? Nah, apa tadi hak dasar? Nah, gitu ya. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dari semenjak lahir kepada manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki hak asasi, hak kita yang wajib kita jaga, yang wajib kita lindungi. Ya, sehingga hak kita itu tidak diambil oleh orang lain. Nah, setelah hak ada kewajiban. Nah, kewajiban merupakan apa kewajiban? Yang tahu kewajiban? Apa gimana? Ada lagi? Siapa? Boleh siapa saja? Sesuatu yang harus dilaksanakan atau yang seharusnya dilakukan. Bisa. Kalau Rosa? Iya, betul sekali ya. Jadi kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Ya, kewajiban nana ya. Satu hal contoh nih ya. Kalau kalian bisa amati enggak? Ada kasus misal gambaran nih ya. Ada siswa misalnya datang ke sekolah ikut belajaran jeung bapak, tapi pada saat di dalam kelas siswa tersebut tidak memperhatikan, ya, malah ngobrol, malah tulis-tulisan di bukunya. Nah, menurut kalian siswa tersebut mendapat nggak haknya? Mendapat nggak? Dapat nggak? Tidak. Kalau kewajibannya mendapat nggak? Benar. Tapi balik. Seharusnya tidak. Hak mendapat pendidikannya dapat, tapi kewajibannya dia tidak memperhatikan. Jadi harus bisa membandingkan nih ya antara hak dan kewajiban. Karena kita akan melanjutkannya nanti ke materi tentang menganalisis suatu kasus nih ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Karena yang namanya kasus pelanggaran itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya, bisa terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan keluarga juga ya. Banyak kasus-kasus pelanggaran, bahkan dengan adanya hak asasi manusia, setiap kasus apapun bisa jadikan pelanggaran hak asasi manusia. Contoh ya, ada teman yang dibullying, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia ya, diejek, atau yang tadi yang mengambil hak yang bukan miliknya, itu sama ya.
atau kalau di keluarga yang anaknya yang tidak diperhatikan sama orang tuanya, ya, ditinggalkan sama neneknya, orang tuanya ada tapi di orang tuanya, di neneknya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, baik, nih Bapak akan menampilkan sebuah video pelajaran mengenai hak atau hak asasi manusia. Nah, silakan ini diperhatikan, ya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Hal untuk semua, laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Ya, ini ya, barusan sudah kalian melihat atau menyaksikan mengenai video pembelajaran apa tadi itu tentang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia itu apa tadi teh disampaikannya? Apa tadi teh? Tadi apa? Hak asasi manusia itu apa? Hah? Apa tadi? Hak dasar atau hak apa? Hasan apa Hasan? Oh iya, tadi Hasan udah menyampaikan lagi, masa yang lainnya lupa ya. Jadi yang tadi disampaikan itu mengenai tentang hak asasi manusia atau hak dan kewajiban ya. Tadi disampaikan bahwa yang namanya hak itu tidak bisa dibagi ya. Nah, ada enggak yang bisa menyimpulkan yang tadi dari video pembelajaran tadi mengenai hak dan kewajiban itu, kewajiban? Ada yang bisa enggak? Hah? Yang menyimpulkan tadi dari video pembelajaran gimana? Gio bisa? Tentang hak asasi manusia, Gio? Sepintas yang kamu cerna gimana? Gio? Hah? Lupa. Ada lagi? Coba ada yang bisa bantu? Sepintas. Siapa? Ya, apa? Sepintas buat apa aja ya? Kesimpulan video tadi, Iya, siap. hak asasi manusia itu adalah hak yang tidak bisa dibagi. Iya. Setiap orang memiliki hak dari dalam kandungan sampai meninggal. Iya, ada lagi bisa? Dan hak itu juga memiliki perdamaian, keadilan, dan hak itu juga tidak bisa dibantah. Dan Apa? itu juga terdiri dari beberapa poin. Contohnya dari Ya, terima kasih. Rapat tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya. Baik, selanjutnya juga nih Bapak bahwa akan menampilkan nih ya. Kalian tahu enggak nih? Mana ya, bentar. Ini bukan? Nah, di sini ada gambar siapa? Hah? Ada Ferdi Sambo dan Joshua. Nah, sepintas yang kamu ketahui dengan tokoh tersebut, ini kenapa? sepintas yang Hah? Bapak tahu Ya. adalah tentang pembunuhan berencana dan penyalahgunaan jabatan. Iya, tepuk tangan buat Rafa dulu. Penyalahgunaan dengan jabatanan. Ada lagi yang lain? Apa yang kamu ketahui tentang Ferdi Sambo dengan Joshua? Apalagi? Ada nggak? Hah? Ayo, gimana? Boleh? Kasus perselisihan keluarga bisa. Nah ya, jadi dengan melihat tentang tampilan bahwa ini ada Ferdi Sambo dengan ada Joshua, sebenarnya kita sudah tahu kasusnya. Kalau kamu sudah mengetahui kasusnya apa, seperti tujuan pembelajaran tadi yang Bapak sampaikan, ya, kasusnya apa, lalu kalian bisa sepintas mengidentifikasi kasus tersebut, kenapa kasus ini bisa terjadi, apa penyebabnya, kejadiannya seperti apa. Itu kan sambil-sambil kita menggambarkan, menganalisis oleh kalian.
ya mengenai tentang gambaran-gambaran penyalahgunaan atau suatu jabatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kalian akan diberikan tugas, ya, berikan tugas atau Bapak akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, menjadi 4 kelompok. Kalian nanti akan diberi tugas untuk mengamati, ya, mengamati suatu masalah, ya, dianalisis oleh kalian yang terjadi di Indonesia, ya. Kasus-kasusnya tersebut banyak. Bapak ambil 3 masalah saja, walaupun di sini ada 4 kelompok. Bapak ngambil 4 kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana nanti kalian silakan masing-masing kelompoknya yang diberikan tugas untuk menganalisis kasus-kasus tersebut. Nih, ya, Bapak akan dibagi kelompoknya terlebih dahulu, ya. Sebentar. Mana pembagian kelompok? Apa sudah tahu kelompoknya minggu kemarin? Masih ada? Masih ingat nggak? Oh, masih ingat. Nah, kalau masih ingat, kalian nanti silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ya. Setelah nanti di awal di tujuan pembelajaran kalian akan melihat, mengamati video kasusnya, ya, diamati, lalu kalian ditonton dulu nih, tonton, walaupun nanti ditampilkan 3 kasus, ya, kalian dipelajari nih, saya nanti kebagian kasus nomor berapa, ya, kamu kan tidak tahu nanti, mungkin ditampilkan ke Bapak, ya, nanti kamu lihat, tonton, dipelajari akar permasalahan seperti apa, kejadiannya gimana, tanggal berapa, apakah ada korbannya dan sebagainya, ya. Nanti, ya, kita lihat dulu nih, Bapak akan menayangkan dulu kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satunya pertama adalah kasus Trisakti. Nih, lihat dulu, ya. Sini. Perhatikan. Sahabat.com pada 12 Mei 1998 atau Nah, itu, ya. Itu merupakan 3 contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, ya. Silakan kalian untuk membentuk kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok 1 sebelah mana? Sebelah sana, ya. Kelompok 2 berarti sebelah sini. 3, 4. Silakan menyesuaikan. Kamu kelompok berapa? Sini kelompok berapa, Cindy? 4. Sok di mana? Dibuat lingkar atau di meja diskusi aja, sok digeserkan. Nah, silakan dilihat LKPD-nya, ya. Di sana ada petunjuk cara pengisiannya. Kalian dibaca dulu, ya, petunjuknya seperti apa, ya. Lalu setelah kalian dibaca petunjuknya, silakan kalian dianalisis kasusnya seperti apa, sesuai dengan kamu ngambil kasusnya apa, ya. Silakan dikerjakan. Dibuka itu, nak. Nah, itu dibuka, terus dulu nama kelompoknya siapa saja, iya, nama kelompoknya ditulis, ya. Tulis itu kelompok 2 kasusnya apa, tentang apa. Kelompok 2 kasusnya apa? Nah, di sini sok tulis tentang kasus penyerbuan kantor PDI-nya. Boleh ditulis dulu di buku tulis kalian, nggak apa-apa. Ada 5 pertanyaan, ya, di sana, ya. Boleh yang lainnya menjawab nomor 4 dulu, nggak apa-apa. Nanti disiapkan. Sudah ada yang sudah belum? Siap, sudah, Pak. Nah, boleh. Nanti yang kelompok berapa? Kelompok 3 ada yang sudah selesai, ya. Berarti kelompok lainnya tetap dikerjakan, ya, tapi nanti pada saat presentasinya tetap kalian memperhatikan, ya, menyimak apa yang disampaikan.
nanti kalau ada kesempatan untuk bertanya ya bertanya atau memberikan tanggapan juga tidak apa-apa ya. Kelompok 4 sampai mana dulu? Satu lagi nih bentar ya. Kelompok berapa ini? 2. Berapa lagi? Iya, kelompok 1. Satu lagi. Ya kita tunggu dulu tuh kalau satu lagi ada 2 lagi ya. Ada waktu ya sekian detik tuh ya. Enggak lama. Biar bisa ada yang penyampaian presentasi ya. Ya sudah gini aja lah sambil berjalan ya. Kita dahulukan berarti penampilan dulu kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk ke depan menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran tentang apa, Gio? Tentang apa, Neng Gio? Hah? Kasus pelanggaran pembunuhan mahasiswa Trisakti. Ya, boleh. Perkenalan dulu ya. Kasus yang dianalisisnya apa, ya. Lalu silakan hasilnya disampaikan. Ya, yang lainnya sila diperhatikan. Teman-temannya diperhatikan, nanti barangkali ada yang ditanyakan hasil analisisnya seperti apa, ya. Untuk dan waktunya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Giovanni, Rafa. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dalam peristiwa Trisakti 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa universitas. Ada yang tanyakan enggak katanya dari penampilan kelompok berapa, Eneng? Kelompok 3 mengenai tragedi Trisakti. Silakan untuk kelompok yang lain ingin, kalau ada yang ingin ditanyakan, untuk silakan berdiri. Ya, silakan. Ada beberapa mahasiswa yang menjadi korban dalam tragedi Trisakti. Oh. Heri Hartanto dan Hediawansi. Mereka ditembak oleh aparat keamanan. Oh, ada korbannya ya. Ada lagi itu silakan. Ya. Jelaskan apa yang terjadi tentang tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan di Grogol, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan rekan kami. Mungkin 2 pertanyaan sajalah ya. Ya untuk biar ada sewaktu kelompok yang tampil ya. Jadi nanti yang tampil hanya 2 pertanyaan sajalah karena waktunya kita sudah beberapa menit lagi. Ya, tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong. Ya, terima kasih banyak bagi teman-teman atau kalian yang sudah belajar dari pertama mengidentifikasi kasus yang terjadi di Indonesia, Tanjung Priuk, Trisakti dan penyerangan kantor PDI ya. Dan kalian sudah bisa bagaimana cara menganalisisnya sehingga kalian bisa menyimpulkan dan mempresentasikan hasil kerja diskusi kalian. Nah, pada dasarnya bahwa bagaimana cara pencegahan atau supaya tidak terjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia ya, yang dimana kita sesama manusia harus bisa saling menghargai ya, melindungi ya, menjaga nama baik atau haknya
masing-masing ya. Kalau kita sudah bisa menghargai hak seseorang, berarti kita juga bisa dihargai hak kita oleh orang lain ya. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini ya kalian bisa memaknai bagaimana dari awal tujuan pembelajaran kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisis sehingga bisa menyampaikan bagaimana bentuk-bentuk kronologis kejadian dari kasus-kasus yang terjadi di Indonesia untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya. Silakan dipimpin doa. Siapa doa lagi? Oh, KM-nya lagi. Ya, silakan. Siap, mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dalam hati berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan beraktivitas di kemudian harinya ya. Silakan untuk keluar masing-masing.